tahabbu, ama, hadainahum najdain, al-muradu bihima wasyarru arjahu. Sampai sana dulu, sampai wallahu a'lam. Ada berapa orang yang punya kitab? Bismillahirrahmanirrahim. Wa yutlaqul huda, dan dimutlakkan al-huda, tunjuk. Wa yuradu, dan yang dimaksud bihi dengannya, ma yuqarru, apa yang mantap, apa yang meresap, apa yang tertanam, fil qalbi, dalam hati, bukan pada badan, bukan pada lidah, tapi dalam hati. Apa yang mantap dalam hati tersebut? Minal imani, yaitu keimanan. Hidayah bahasa kita. Sudah dapat hidayah belum? Alhamdulillah, tetangga saya sekarang sudah dapat hidayah. Asalnya Nasrani jadi memeluk Islam. Ini al-huda, hidayah yang pertama. Walaupun rumahnya dekat masjid tapi belum mendapat hidayah kayaknya. Istilah kita sehari-hari, budak di sini hidayah. Aslinya hidayah. Sadayat, hidayah. Sadayah. Banyak beberapa Nasrani, terutama Nasrani dibandingkan Yahudi lebih banyak dari Nasrani yang mendapatkan hidayah lalu memeluk Islam. Di kita ada apa? CEOJNT gitu. JNT nanti. Yang biru itu JNE. Pengusaha jalan tol kita. Yusuf Hamka. Ahli ekonomi yang punya yang jadi inisiator Bank Muamalah, Syafi'i Antonio. Felix Xiao. Beberapa orang yang mendapat hidayah sehingga memeluk Islam. Al-huda yang sering kita sebutkan dengan hidayah. Terus kenging hidayah, keimanan. Ma yuqarru fil qalbi minal imani. Apa yang mantap dalam hati dari keimanan. Itu petunjuk yang pertama, al-huda yang pertama. Walaupun putra Nabi Kan'an, ayahnya siapa? Nabi, bahkan Rasul. Siapa? Nabi Nuh. Nabi Nuh itu Nabi atau Rasul? Dua-duanya. Man naba'ahu Allahu bi khabaris sama'i fahuwa nabiyyun. In umira bi tablighihi fahuwa rasulun.
Faqullu rasulin nabiyyan wa laysa kullu nabiyyin rasulan. Begitu kira-kira yang tertulis dalam buku akidah Syarah Tahawiyah fil Aqidatis Salafiyah karya Ibnu Abil Izzi. Kalau tidak salah sudah lama bacanya. Masih bujangan bacanya. Orang yang diberi wahyu oleh Allah, maka dia nabi. Bila diperintah untuk menyampaikan, maka dia rasul. Setiap rasul pasti nabi, tapi tidak setiap nabi rasul. Itu yang tercatat di Syarah Tahawiyah. Nabi Nuh, dua-duanya. Bukan hanya naba'ahullahu bi khabaris sama'i, menerima wahyu, tapi juga diperintah untuk menyampaikan ya nabi ya rasul. Putranya Kanan tidak dapat hidayah, tidak beriman. Abu Thalib, siapanya Rasulullah SAW? Wa paman. Abu Thalib teh rakana Abdullah, Raina Abdullah. Abu Thalib kakak mungkin ya. Abu Thalib siapanya Rasulullah SAW? Orang dekat, kerabat. Dapat hidayah tidak? Tidak. Itu hidayah yang dimaksud yang pertama. Ma yuqarru fil qalbi minal imani. Apa yang mantap dalam hati dari keimanan. Wahada dan huda yang ini, huda dalam arti keimanan yang mantap dalam hati ini, layak diru, tidak ada yang bisa ala khalqihi, menyampaikan kepada makhluknya. Tidak ada yang bisa menyampaikan kepada siapapun. Fi qulubil ibadi, ke dalam hati hamba-hambanya. Illallahu azza wa jalla, kecuali Allah azza wa jalla. Allah sendiri yang langsung menyampaikan hidayah yang ini. Jangankan kita, Rasulullah SAW saja kepada Abu Thalib tidak bisa. Nabi Nuh kepada Kanan tidak bisa. Kalau hidayah yang ini. Di tafsir Al-Maraghi kalau tidak salah disebutnya apa ya? Ma'unah, taufik. Tafsir Al-Manar, tafsir Al-Maraghi menyebutnya hidayah ma'unah, hidayah taufik, hidayah khosoh, khusus. Dalil-dalil yang berkaitan dengan hidayah yang pertama ini cukup banyak. Inilah keistimewaan tafsir Ibnu Katsir. Quran hadis membuat atau dibuat jinak kepada kita. Quran hadis teh janten lineuk tapi Ibnu Katsir. Makanya guru-guru kita di Persis dulu selalu menjadikan materi kajian pokok adalah tafsir Ibnu Katsir. Yang menilai miring pasti belum tahu isi Ibnu Katsir. Tacan uningangeun. Kalau didalami begitu banyak mutiara-mutiara dalam tafsir ini. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala terkait al-huda atau hidayah yang pertama ini.
Di surat Al-Qasas ayat 56 sebelum Al-Ankabut. Al-Qasas itu ya, setelah An-Naml. An-Naml surat ke 27, Al-Ankabut 29, berarti Al-Qasas 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innaka, sesungguhnya engkau Muhammad, maksudnya la tahdi, la-nya panjang. Nanti ada yang la tahdi, la-nya pendek. Sangat bertolak belakang, panjang pendek la. Kalau la-nya pendek, penguatan. Kalau la-nya panjang, tidak, menafikan. Innaka, sungguhnya kau Muhammad la tahdi, tidak dapat memberi petunjuk, tidak dapat memberi hidayah, dalam arti mayuqarru fil qalbi minal imani, keimanan yang mantap dalam hati, tidak akan bisa memberi petunjuk yang ini. Nu ieu mah anjeun moal tiasa, nu ieu. Man, kepada orang, mannya isi mausul musytarak. Ada mausul khos, ada mausul musytarak. Alladzi, alladani, dan teman-teman itu mausul khos. Satu lapad, fungsinya satu. Ada mausul musytarak, man, ma, da, ayu, du, ada 5. Mustarok namanya lagi, satu untuk semua. Man, untuk semua. Tidak usah berganti-ganti lafaz. Beda dengan alladzi, untuk mudzakkar mufrad. Untuk musanna tidak bisa alladzi, harus alladzani. Untuk jamak alladzina. Untuk muannas harus allati. Muannasnya 2, alatani. Muannasnya jamak allai, khusus. Kalau mustarok bisa dikatakan tidak khusus, umum, satu untuk semua. Man, badai mufrad, badai musanna, badai jama, badai mudzakkar, badai muannas, lafaznya cukup man, mustarok. Man, kepada orang, ahbabta, yang engkau cintai. Kalau melihat sababun nuzulnya, yang engkau cintai itu Abu Thalib. Beliau, walaupun berarti saha alo hawa, dekat. Bergaulnya pun bukan hanya harian, mingguan, bulanan, bahkan berapa tahun? Puluhan tahun. Tapi tetap hidayah yang ini tidak bisa beliau berikan. Nanti di kitab Al-Buti, Said Ramadan Al-Buti, Fiqhus Sirah. Di kitab Fiqhus Sirah diungkap apa al-ibaru wal-izotu, ibrah dan nasihat dari peristiwa Abu Thalib. Karena Fiqhus Sirah Al-Buti ini lebih menyoroti ibar dan idoh dari peristiwa-peristiwa. Beda dengan Ar-Rahiqul Maktum, atau yang dipelajari di kelas itu apa? Tarik. Nurul Yakin, itu pun ringkasannya khulasoh Nurul Yakin. Kurang, berarti harus ditambah pelajaran tarikhnya. Nurul Yakin itu sudah ringkas, yang dipelajari ringkasannya, ringkasan dari yang ringkas atau begitu sekedik. Coba Nurul Yakinnya.
Tapi yang dapat penghargaan, dapat hadiah penyusunnya itu Ar-Rahiqul Maktum, Al-Mubarakfuri. Menyusun tarikh ya seperti itu Al-Mubarakfuri. Seperti Nurul Yakin. Kalau Al-Buti, Fiqhus Sirah, namanya juga Fiqhus Sirati. Fikih dari sirah, fikihnya. Ada apa rahasia di balik peristiwa-peristiwa tersebut. Kenapa Abu Thalib tidak masuk Islam sampai wafat? Kira-kira apa pelajaran berharga yang bisa diambil dari peristiwa ini? Itu garapan Fiqhus Sirah. Ada lagi Profesor Qol Ahji yang menulis tarikh Saksiyatur Rasuli. Kepribadian Rasul ini lebih menyoroti saksiyah Rasulnya. Rasul sebagai panglima perang, Rasul sebagai pendidik, Rasul sebagai itu corak-corak buku tarikh. Saling melengkapi. Kalau tidak salah, ibroh dan nasihat dari peristiwa ini, walaupun Rasul, tapi ada batas kemampuan yang diberikan oleh Allah. Kemampuannya ada batas. Secara pahwal hitab, dalam usul fikih ada pahwal hitab. Apalagi pahwal hitab. Komodi, Rasul saja begitu. Kalau kita, apalagi kita. Tapi bukan berarti mengendurkan semangat untuk mendakwahi saudara, kerabat, dakwah terus jalan. Tapi kalau hasil akhir baru Abu Thalib wae henteu mata kurang antep, bukan gitu. Dakwahi terus. Bahkan Nabi Nuh laila wa nahara. Kalau dalam bahasa kita siang malam. Tapi kalau Quran malam siang. Siang heula malam heula. Sabaraha ongkos ka Pangandaran teh pulang pergi, pulang dulu, pergi dulu. Posisi kita di mana? Di lembur, berarti pergi pulang. Upami posisi di situ, pulang pergi, di situ deui, can ka lembur. Laila wa nahara, malam, siang. Sababul nuzulnya jelas ini, bahkan diangkat oleh Al-Syekh dalam Fathul Majid, ada bab khusus di kitab Tauhid. Waqala, dan Allah berfirman, ini ayat-ayat yang semakna. Ada hidayah yang tidak bisa diberikan oleh yang lain selain oleh Allah. Ini di surat Al-Baqarah 273. Laisa alaika, bukan kewajibanmu, hudahum, memberi hidayah kepada mereka. Hidayah yang mana? Yang ini. Yang disebut dalam tafsir Al-Marabi, tafsir Al-Manar, ma'unah. Atau taufik. Hidayatut taufik. Orang pan dibaliknya. Ada nama hidayah heula. Bukan kewajibanmu memberi hidayah kepada mereka, hidayah yang ini. Ma yuqarru fil qalbi minal imani. Keimanan yang mantap dalam hati. Waqala, dan berfirman, ayat yang semakna. Membahas satu ayat, tapi kita dibawa ke ayat-ayat lainnya. Al-A'raf 186. Mayyudlil, asalnya disukun lamnya, mazum. Berarti mannya huruf isim syarat. Man barang siapa yudlilillahu, yang disesatkan Allah.
Panjang tafsirannya. Apa yang dimaksud yudlilillah? Fala hadiya. Maka tidak ada yang dapat memberi hidayah. Hidayah yang mana? Yang ini. Lahu kepadanya. Dalam ilmu badi ini disebutnya tibak. Tibak sudah belajar belum? Sanawiyah? Sudah? Tibak? Sudah belajar tibak? Oh, baru mulai sanawiyahnya ya. Satu mu'alimin yang khatam. Mana satu mu'alimin? Sudah belajar tibak belum? Belum. Karena memang tidak seragam kalau dulu. Kalau di sini dan di beberapa pesantren Persis lain, sanawiyah itu belajar 2 ilmu. Bayan dan badi. Mu'alimin ma'ani, jadi 6 tahun penuh belajar ilmu balaghah. Kita khawatir dikurangi di kurikulum baru. Ada beberapa pelajaran yang dipelajarinya dari kelas 3 sanawiyah. Bahkan di Mu'alimin pun hanya kelas 3. Di beberapa pesantren Persis, balaghah diajarkan hanya di kelas 3 Mu'alimin. Kalau menurut kita mau bisa apa? Kalau kelas 3 baru mulai. Yang dimulai dari kelas 1 saja belum tentu bisa. Nu diajar wae tantang tos ngartos paminteu lapur sepuh. Di antaranya tibak. Nanti di kitab-kitab tafsir ini sudah jadi istilah baku. Ini tibak di syarah hadis, di kitab fikih. Kalau kita tidak belajar dulu akan kebingungan, tibaknya nama munur lagi. Tibak apa? Mudah-mudahan kalau Google tahu, ka Google terang tibak nama. Ternyata Google lebih pandai dari kita. Kita lebih pintar dari Google. Sering jadi rujukan. AI. Coba siapa yang ingat definisi tibak? Kelas 2 tuh. Nutos lami itu, nu enggal keneh wae hilang, nutos lami. Kurang diviralkan, harusnya di pesantren Persis diviralkan. Istilah ilmiah. At-tibaku huwa al-jam'u bainal maknayaini, terus mutanafi, alhamdulillah, ya ini nama emot. Ya ini menyatukan, bukan nyatu ini, menyatukan, menggabungkan 2 makna yang saling bertentangan. Ada 2 makna yang bertentangan, digabungkan, disatukan. Jauh, apa bertentangan dengan apa? Dekat, jauh, dekat. Laki-laki, perempuan. Kalau waria, palih mana? LGBT. Sebat lelaki, tidak ada khas laki-lakinya. Disebat istri, tidak ada khas perempuan. Tinggi, apa lawan tinggi? Pendek, rendah. Ya bisa pendek, bisa rendah. Besar, kecil. Hitam, merah. Merah apa lawannya? Lawan merah mah bukan merah. Tinggal ngange bukan, pasti terbalik. Papan tulis apa lawannya? Bukan papan tulis. Itu tibak. Di kitab-kitab tafsir kita akan menemukan ayat ini di dalamnya ada tibak.
Tafsirul Ma'ani umpamanya, atau tafsir Abu Sa'ud, Hasyiah As-Sawi, apalagi suatu tafsir, tafsir Al-Munir. Kalau kita tidak belajar dulu apa itu definisi tibak, bisa jadi kebingungan naon tibak teh. Bisa jadi dia sudah menjadi mubalik provinsi lagi umpamanya. Terang tibak. Apalagi mubalik PJ. Jangan dihilangkan yang penting-penting. Yang dihilangkan itu yang tidak penting. Itu penting mah pertahankan, kokohkan. Menurut pendapat saya sendiri, ilmu badi itu sangat penting. Bayan penting, ma'ani penting. Ini pelengkap dari nahwu sorof. Nahwu sorof dilengkapi dengan balaghah. Jadi duet hidup, bukan duet maut. Di mana coba tibaknya? Yudlil dan hadiah. Sesat dan dapat petunjuk. Sesat, petunjuk kan saling menafikan. Sesat itu apa? Tidak dapat petunjuk. Kalau petunjuk apa? Tidak sesat. Yudlil fi'il mudhari, hadiah isim fa'il. Berarti tibak apa? Kan tibak ada berapa macam? Tirakut teu enu emut hiji acan. Tibak ada berapa macam? Ada antara isim, antara fi'il, antara huruf, dan beda kalimat. Jadi ada 4. Ada tibak ijab, ada tibak salam. Jadi ada berapa? 2. Ada 2 pembagian tibaknya. Ada ijab salam, ada baina ismain, fi'lain, harfain, dan muhtalifain. Coba kalau ini tibak apa? Ijab salam. Sesat dan petunjuk. Tibak ijab, tibak salam. Ijab. Kalau tibak salam itu bangun, tidak bangun. Kalau bangun dan tidur, ijab. Kalau bangun dan tidak bangun, salam. Dari masdar yang sama, yang satu pakai tidak. Itu salam. Jauh, dekat, ijab, salam. Ijab, jauh, tidak jauh. Dekat, tidak dekat. Jauh, tidak dekat. Ijab, salam. Jauh dan tidak dekat. Bukan ijab. Bukan tibak. Jauh, tidak dekat apa? Jauh. Jauh sareng jauh bertentangan teh. Bukan tibak. Berarti yudlil dan hadiah tibak ijab. Bentuknya yudlil fi'il, hadiah isim. Berarti ismain, fi'lain, harfain. Mukhtalifain. Beda kalimat. Satu fi'il, satu isim. Begitu praktek tibak. Dari kitab Jawahirul Balaghah. Waqala dan berfirman. Ayat lain yang semakna. Imam Ibnu Katsir ini referensinya dari mana ya? Mungkin dari otak semua. Sadayana katalar. Ayat yang semakna ini. Di sini. Bukan di mushaf, bukan di laptop, bukan di tablet, bukan di handphone. Di dia disimpan sepertosnya. Terus eta acan AI di zaman Ibnu Katsir belum. Di dia sudah itu. Mana ayat yang semakna dengan ini? Ini sering kita dengar dari para khotib, para mubaligh dalam tahmid khutbahnya. May yahdillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ternyata ini diambil dari Quran
surat Al-Kahfi ayat 17 yang dianggap surat pertengahan Quran, terutama lapad wal yatalat Al-Kahfi itu tengah-tengah. Surat keberapa Al-Kahfi? 17. Tengah-tengah berarti ada di juz 30 dibagi 2 15. Mundur 15, maju 15 juz. Man barang siapa yahdillahu yang diberi hidayah oleh Allah, bahwa maka dia al-muhtadi, orang yang mendapat hidayah, mendapat petunjuk. Waman dan barang siapa yudlil yang disesatkannya, falang tajida maka engkau tidak akan menemukan lahu baginya waliyan pemimpin mursyidan yang memberi petunjuk. Karena hidayah yang ini la yaqdiru ala khalqihi fi qulubil ibadi illallah. Berapa ayat yang semakna? 1, 2, 3, 4. Ada 4 ayat cukup untuk jadi materi Jumatan Serti. 4 ayat. Tablik akbar. 4 ayat saja. Di antara ibroh dari Tafsir Ibnu Katsir melatih kita menyusun materi khutbah bahasa orang. Materi khutbah teh kumaha ngadamelna teh tinggal we contoh we Imam Ibnu Katsir. Ayatnya ini, ayat yang berkaitan ini, hadis yang berkaitan ini, ucapan para ulama yang berhubungan ini. Semakin sering mentadarus Tafsir Ibnu Katsir, semakin terlatih menyusun materi khutbah. Ya sangat mau nyelira. Sanis meser buku nusanis materi khutbah. Iya namanya sakitu tos sama materi. Sabara masjid. Apakah hanya 4 ayat ini? Ila ghairi dzalika minal ayati, dan ayat-ayat lainnya. Masih ada ayat-ayat lain yang tahta maudhu'in wahidin, semakna. Ada hidayah yang hanya bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah mayuqarru fil qalbi minal imani. Yang bahasa ulama tafsir lain hidayah taufik, maunah, atau hidayah khos. Wa yutlaku, dan disebutkan al-huda hidayah, wa yuradu bihi, dan yang dimaksud dengannya bayanul haqqi, keterangan hak, keterangan kebenaran, wa taudihuhu, dan penjelasannya, wa dalalatu alaihi, dan penunjukan kepadanya, wal irsyadu ilaihi, dan bimbingan kepadanya. Yang dalam Fathul Majid disebutnya kalau tidak salah hidayah dalalah wal bayan. Dalalah wal bayan. Dalalah artinya apa? Menunjukkan. Bumi Pak RT palih mana? Palih ditu dituduhkeun. Peke teu kaditu jalmi eta kumaha? Tidak apa-apa. Pokokna mah tos nuduhkeun. Google Map ada kan ya? Belok kiri, hayong ke kanan. Kumaha Google Map gunung teh. Henteu. Nuduhkeun teras. Bios teh diturutkeun. Dalalah menunjukkan, wal bayan menjelaskan. Ini dosa, kalau kadepi damel kapok moal. Rasul henteu teh kapok. Terus menunjukkan dan terus menjelaskan.
Inilah yang dilakukan para nabi, para rasul, para ulama, para mubalik, para dai. Dalalah, bayan. Di sini 4. Bayan, taudih, dalalah, irsyad. 4. Bayan, keterangan. Taudih, menjelaskan. Dalalah, menunjukkan. Irsyad, membimbing. Ayo saya bimbing, begini zakat yang benar, PT alim zakat lagi. Tidak boleh berhenti yang ini. Guru kepada murid kan gitu ya. Harusnya memberi teladan yang baik. Orang tua kepada anak, hidayah yang ini. Begini cara sholat malam itu, bangun pukul berapa, lalu wudhu, rokaatnya 11 rokaat, kaifiahnya bisa ini. Mung biasanya ku praktek 4-4-3, bisa 2-2-2-2. Ngaguguh teu putra urang herek we. Sang urang na begitu. Ihatu iman rahimahullah, khamar itu haram. Sakitu terus diterangkeun baik teh. Ulet khamar wae. Begitulah. Karena kita sekedar bayan, taudih, dalalah, irsyad. Qala Allah Ta'ala berfirman, ayat-ayat yang berkaitan dengan hidayah yang kedua. Surat Asy-Syura 52. Wa innaka, dan sesungguhnya engkau Muhammad, latahdi, mirip lafaznya. Kalau tadi latahdi mad, laknya la nafiyah. Kalau ini latahdi la lam ibtida, la taukid. Sungguhnya engkau Muhammad benar-benar dapat memberi hidayah ila siratim mustaqimin, kepada jalan yang lurus. Secara dohir bertentangan dengan Al-Qasas 56. Di Al-Qasas Nabi Muhammad tidak dapat memberi hidayah. Di surat ini justru benar-benar bisa memberi hidayah. Jawabannya adalah hidayahnya beda. Yang pertama mayuqarru fil qalbi minal iman. Kalau ini bayanul haq, taudih, dalalah, irsyad ilaihi. Waqala, dan berfirman semakna juga. Innama anta mundirun, tiada lain engkau hanyalah mundir, pemberi ancaman. Walikulli qaumin, dan bagi setiap kaum, hadin, ada yang memberi petunjuk. Memberi petunjuk yang mana? Yang kedua. Yang menjelaskan hak, menunjukkan, membimbing, menerangkan. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, ayat semakna Fussilat 17. Wa amma samudu, dan adapun kaum Samud, fahadainahum, kami memberi petunjuk kepada mereka. Bukan petunjuk yang pertama, tapi yang kedua. Fastahabbul ama 'alal huda, tapi mereka menyukai buta daripada petunjuk. Buta di sini sesat. Bentuk isti'arah. Sesat seperti buta. Yang terakhir Al-Balad ayat 10. Berarti dua materiun sakit. Ayeuna wungkul. Sabaraha masjideun sadari dua materi. Wa hadainahu, dan kami memberi petunjuk kepadanya, an-najdaini, dua jalan. Allah memberi petunjuk kepada kita, ada dua jalan, mau menempuh yang mana? Apa yang dimaksud dua jalan? Alat tafsiri man qala, berdasarkan tafsiran yang mengatakan al-muradu bihima, yang dimaksud dengan dua jalan tersebut al-khairu, kebaikan, wasyaru, dan kejelekan. Dua-duanya Allah beri petunjuk, dituduhkan ku Allah.
Akan neraka mah ieu jalanna, ka surga mah ieu. Sudah jelas. Rasul pun demikian. Di surgaeun, di nerakaeun, milih mana? Urang mah ari hoyong mah ka surga, ari jalan mah kumaha urang. Moal dugi nya. Nya hoyong ka surga mah kedah jalur di surga. Urang mah tujuan mah hoyong ka surga. Mung hoyong nu ieu hi resep we. Manis dan hijau. Wahwal arjau, dan itu tafsiran yang paling rojih. Tafsiran Najdain itu kebaikan dan kejelekan dipandang al-arjau. Tafsir paling rojih. Wallahu a'lam, Allah yang lebih mengetahui. Sampai sana dulu.